Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dengan gas. Bab 1489 Peristiwa Masa Lalu. Tatapan Ji Fei tertuju pada Ling Mo Feng di depannya. Dia yakin bahwa pria ini memiliki terlalu banyak rahasia. Begitu banyak sehingga mungkin akan mengejutkannya. Sang Taois gila sendiri menolak mengatakan apapun, yang jelas-jelas menunjukkan bahwa ia sangat kecewa. Dia sekarang juga penuh dengan rasa cemas, bahkan tidak sabaran. King Chang telah memberi instruksi agar dia menangani masalah Ling Kongsu terlebih dahulu dan kemudian berpikir untuk mencari Long Hun. Sekarang masalah Ling Kongsu hendak diselesaikan, tetapi Long Hun kalah. Situasi ini menempatkannya dalam dilema baru. Mengapa? Ling Mo Feng menghela napas. Sedikit kesedihan muncul di wajah kurusnya. Mungkin ini keserakahan. Baik Taois gila maupun Ji Fei tidak menyela dia, melainkan menunggu dia melanjutkan. Ling Mo Feng menenangkan diri dan melanjutkan. Dulu ketika saya mendirikan Ling Kongsu, saya mengikuti permintaan guru untuk mengelola keluarga-keluarga seni bela diri kuno itu dan menertibkannya. Awalnya saya melakukannya dengan baik, namun karena kebangkitan Long Tang dan serbuan musuh asing, semua orang bersatu untuk menghadapi dunia luar. Saat itu, tidak ada pertikaian internal. Jadi status Ling Kongsu tampaknya telah dilampaui dan digantikan oleh Long Tang. Hal ini membuat saya merasa tidak seimbang dan bahkan tidak puas dengan Long Tang. Setelah menerima misi ini, aku pergi ke negara Yang. Saat itu, aku berpikir, jika aku dapat menemukan jiwa naga ini, apakah mungkin bagiku untuk melampaui Long Tang dan menjadi pemimpin yang disegani dari semua keluarga seni bela diri kuno lagi? Hal ini membuatku bersemangat dan termotivasi. Aku bahkan berpikir bahwa meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan menemukannya kembali dan membiarkan Ling Kongsu melampaui Long Tang. Ling Mo Feng terdiam sejenak, menatap Taois gila itu, dan mendapati bahwa dia tidak mengatakan apapun. Jadi dia melanjutkan, tetapi semuanya berubah karena aku bertemu Tamamono Mae. Mata Ji Fei sedikit menyipit, dan bayangan Tamamono Mae muncul di benaknya, dengan rambut panjang terurai di bahunya, wajah menawan yang memikat semua orang, penuh pesona, dan mata yang semakin memikat. Tampaknya setiap gerakan yang dilakukannya dapat merayu jiwa seorang pria dan membuatnya jatuh cinta padanya. Sekalipun dia sudah bertekad dan bisa menerima godaan wanita seperti Su Piao Miao tanpa mengubah rasa cintanya kepada Li Ruoxi, dia harus mengakui bahwa saat melihat Tamamono Mae, nafsu primitif seorang pria akan melonjak. Karena itulah pesona yang sungguh tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ling Mo Feng mengalihkan pandangan dari wajah Ji Fei dan melanjutkan. Kecantikan Tamamono Mae benar-benar melampaui deskripsi kecantikan seorang wanita, dan bahkan melampaui perasaan kecantikan seorang wanita. Dia bahkan melihat Wang Pinger di dalam peti kristal. Sebelum aku bertemu Tamamono Mae, aku pikir Wang Pinger adalah wanita tercantik dan paling menarik di dunia. Tetapi ketika aku bertemu Tamamono Mae, aku masih tertarik padanya. Karena kamu tertarik padanya, mengapa kamu mencuri jiwa naga darinya? Tanya Ji Fei. Ling Mo Feng terdiam sejenak, jejak kesedihan melintas di matanya, bahkan dengan rasa kehilangan yang mendalam. Aku menyukainya. Tetapi itu seperti kodok yang ingin memakan daging angsa. Hal seperti itu tidak akan pernah terjadi, karena Tamamono Mae sama sekali tidak menyukaiku. Setelah terdiam cukup lama, pendeta Tao gila itu mendesah dan berkata, sekarang kau sudah tahu masalah ini dan tahu bahwa Tamamono Mae tidak mungkin menyukaimu. Kau tidak sebodoh itu.
Tamamonomae sangat mencintai Kaisar Toba dan telah memberikan seluruh cintanya kepadanya. Ia telah menjadikan misinya untuk melindungi keselamatan negara Yang. Jadi ia datang ke negara Long untuk mencuri jiwa naga Longsan. Belum lagi kau, selain Kaisar Toba, tidak ada orang lain yang dapat memenangkan hati wanita ini. Kata-kata pendeta tahu gila itu seperti kesimpulan akhir. Meskipun Ling Mofeng sangat kecewa dan terpukul, dia masih sangat sedih ketika mendengar kata-kata ini lagi. Hanya ketika dia benar-benar menyukai dan mencintai seseorang, dia mengetahui kebenaran kata-kata pendeta tahu gila itu. Ya, sayang sekali aku tidak mengerti saat itu. Aku masih memiliki secercah harapan dan harapan. Jadi aku menjadi bahan tertawaan. Ling Mofeng menatap Wang Pinger di dalam peti mati. Karena Tamamonomae, aku jadi semakin merasa kasihan pada Pinger. Apa maksudmu? Pada saat ini, Zhao Zeng yang berjalan keluar dan bertanya. Ling Mofeng tidak menyembunyikan apapun saat ini, tetapi melanjutkan, Wang Pinger adalah wanita yang baik hati. Ketika kami pertama kali bertemu di negara Yang, saya berpura-pura menjadi orang yang terluka, tetapi dia memperlakukan saya sebagai orang yang benar-benar terluka, jadi dia merawat saya dengan sangat hati-hati. Dia muda, cantik, dan baik hati, dan saya jatuh cinta padanya. Suatu malam, saya dengan berani menyatakan cinta padanya, dan Wang Pinger setuju. Mustahil, Zhao Zeng yang berkata dengan marah. Wang Pinger masih sangat naif saat itu. Jika dia benar-benar setuju, aku tidak perlu berbohong atau menjelaskan apapun, kata Ling Mofeng dengan tegas. Wajah Zhao Zeng yang tampak tidak begitu baik. Ji Fei dengan cepat membujuknya untuk berhenti, dan menatap Ling Mofeng. Teruskan. Bukankah kamu menyerahkan Wang Pinger karena Tamamonomae? Ling Mofeng tercengang, dan menatap Ji Fei dengan tatapan tak percaya. Dia jelas tidak menyangka Ji Fei akan mengatakan yang sebenarnya. Mengapa? Seorang wanita seperti Tamamonomae, orang normal manapun akan terpesona pada pandangan pertama dan jatuh cinta padanya. Oh, Ji Fei terkekeh dan berkata, aku sudah melihatnya 2 kali dan aku tidak punya pikiran lain. Kamu, Ling Mofeng sangat terkejut dan bahkan sedikit terkejut. Tetapi akhirnya dia menahan diri dan melanjutkan, meskipun aku menyukai Wang Pinger saat itu, aku tidak melupakan misiku, dan aku masih berusaha untuk mendekati Tamamonomae. Menurut instruksi guruku, aku tahu bahwa Tamamonomae akan pergi untuk menyembah Kaisar Bahasa Burung setiap malam bulan purnama untuk mengungkapkan kerinduannya padanya. Jadi aku memanfaatkan hari itu untuk pergi ke Gunung Fuji dan menemukan jiwa naga. Sebelumnya, jiwa naga hanyalah legenda bagiku. Aku tidak tahu apa itu. Namun, saat aku benar-benar melihat jiwa naga itu, aku tercengang. Itu hanyalah seekor naga kecil yang lucu, bayi naga yang sempurna. Aku langsung jatuh cinta padanya dan jatuh cinta padanya. Terutama setelah saya memasukkannya ke dalam tubuh saya. Saya merasa bahwa jiwa naga itu hidup di dalam tubuh saya, dan memenuhi seluruh tubuh saya dengan kekuatan. Bahkan kultivasi saya meningkat pesat, tampaknya saya akan membuat terobosan baru. Ini juga membuat saya serakah dan memberi saya ide yang berani. Ling Mofeng berhenti sebentar lagi di sini, tetapi ekspresinya sangat gembira, dan dia menunjukkan rasa nostalgia yang mendalam. Ide apa? Zhao Zeng yang bertanya dengan bingung. Ling Mofeng tidak menjawab, tetapi menatap Ji Fei. Matanya penuh dengan pertanyaan, bahkan semacam verifikasi. Bab 1490, Mengapa membangun formasi Bagua 5 elemen? Ji Fei tersenyum tenang. Aku berkata jujur. Pertama kali aku melihatnya adalah ketika aku pergi ke negara yang untuk bertarung dengan Ping Chuan Xiong.
Aku ingin mendapatkan ekor Tamamonomae di tubuh Ping Chuan Xiong. Kau harus tahu bahwa yang kedua kalinya adalah di Longshan. Saat itu, Ling Ruofeng membawa orang-orang Ling Kongsu ke Longshan Longtang. Tamamonomae juga pergi saat itu, jadi aku benar-benar melihatnya 2 kali. Tetapi dalam hatiku, dia hanyalah dia, atau seorang wanita. Tidak ada yang sepadan dengan perhatianku yang berlebihan atau benar-benar sulit untuk dilupakan. Ji Fei berbicara dengan tenang dan alami, seolah-olah tidak ada gejolak lain sama sekali. Hal ini membuat keraguan Ling Mofeng yang tersisa menghilang, tetapi dia benar-benar tidak dapat membayangkan mengapa Tamamonomae, yang begitu cantik, menawan dan mempesona, akan bersikap begitu biasa di depan Ji Fei. Dia menatap Ji Fei dan mengangguk. Jadi, aku percaya padamu. Sepertinya aku memang tidak sebaik dirimu. Aduh, dia mendesah dan menatap pendeta Tao yang gila itu. Wajah sang Tao gila tampak sangat tenang. Seolah-olah dia tidak peduli dengan perkataan Ling Mofeng. Dan tampak seolah-olah dia sangat kecewa terhadapnya dan tidak lagi gelisah. Ling Mofeng terdiam sejenak, lalu berkata, "Saat itu, aku serakah dan punya pikiran jahat. Aku ingin melihat seperti apa Tamamonomae. Yang terpenting, tingkat kultivasiku juga di alam abadi bumi, dan aku punya kekuatan jiwa naga. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa mengalahkan Tamamonomae. Dan saat itu, aku berpikir bahwa jika aku membunuh Tamamonomae, atau mendapatkan wanita yang mempesona ini, aku akan menjadi pahlawan yang dikagumi orang lain, dan Ling Kongsu akan benar-benar menjadi kuat. Mentalitas heroik yang mendambakan penaklukan membuatku benar-benar kehilangan jati diri. Jadi, aku diam-diam mengintip Tamamonomae yang sedang memuja Kaisar Toba. Wajahnya yang menawan, pesona menggoda yang dipancarkannya, dan matanya yang mempesona seakan telah merayu jiwaku, dan membuatku keluar tanpa sadar. Kemunculanku yang tiba-tiba mengganggu pemujaannya, dan dia sangat marah. Jadi dia menyerangku secara langsung. Saya ingin menaklukkannya. Jadi tentu saja saya mengerahkan seluruh kemampuan saya. Kami berdua bertarung selama 3 hari 3 malam di Gunung Fuji. Saya menghancurkan 8 ekornya. Tetapi saya juga terluka parah. Saat itu, jika kami terus bertarung, kami berdua akan kelelahan hingga mati. Jadi kami semua diam-diam memilih untuk berhenti. Dan kemudian saya melarikan diri kembali ke negara naga dan kembali ke Ling Kongsu. Meskipun narasi Ling Mofeng tentang kejadian itu sederhana, Taois gila dan Ji Fei dapat membayangkan bahayanya saat itu. Bagaimanapun, Tamamonomae sangat kuat, dan pasti sangat berbahaya baginya untuk menghancurkan 8 ekornya. Mengapa kau kembali ke Ling Kongsu saat kau terluka? Lalu mengapa kau datang ke rumahku? Dan mengapa kau menyakiti Wang Pinger? Zhao Zeng yang tidak tertarik dengan apa yang dikatakan Ling Mofeng tentang Tamamonomae. Yang paling ia pedulikan sekarang adalah mengapa Wang Pinger dan keluarga Zhao terluka. Wajah Ling Mofeng menunjukkan kesedihan dan bahkan kerumitan. Akhirnya, dia mengeluarkan topeng kulit manusia dari tubuhnya dengan tangan gemetar dan perlahan-lahan membentangkannya. Ji Fei terkejut. Ternyata itu adalah topeng kulit manusia milik Tamamonomae. Apa yang tiba-tiba terlintas di benaknya, dia menatap Ling Mofeng dengan pertanyaan marah. Mengapa? Ini semua salahku. Pendeta Tao yang gila itu mendesah. Jika aku tidak mengajarimu suatu trik, kau tidak akan melakukan hal-hal yang tidak tahu malu seperti itu. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Siapa wanita ini? Tanya Zhao Tua sambil melihat topeng kulit manusia milik Tamamonomae. Dia adalah Tamamonomae. Meskipun aku bertarung sampai mati dengannya, aku juga benar-benar jatuh cinta padanya.
Jadi setelah aku kembali, aku memikirkannya siang dan malam, jadi aku membuat topeng kulit manusia darinya dan menempelkannya di wajah wanita lain. Dasar tak tahu malu, si tua Zhao baru menyadari saat itu juga bahwa itu semua karena dialah yang membuat Wang Pinger memakai topeng kulit manusia ini. Dan dia pun tak kuasa menahan diri untuk mengumpat Ling Mofeng dengan marah. Ling Mofeng tidak keberatan, tetapi melanjutkan, meskipun wanita-wanita itu berusaha keras untuk menyenangkan saya dan pamer kepada saya, mereka tidak tulus. Ini mengingatkan saya pada Wang Pinger, jadi saya datang ke Longdu. Saat itu, Wang Pinger sedang mengandung Zhao Mengxing, yang membuat saya sangat marah dan ingin menggugurkan kandungan. Tetapi Wang Pinger mengancam akan mati, jadi saya harus menyerah. Tetapi saya tidak mau, jadi saya diam-diam tinggal di keluarga Zhao. Kemudian, ketika Wang Pinger tidak memperhatikan, saya mendapatkan Wang Pinger. Saya pikir Wang Pinger mengetahuinya dan telah tertarik kepada saya di masa lalu. Jadi dia seharusnya tidak memiliki reaksi yang ekstrim. Tetapi saya tidak menyangka dia sangat berkemauan keras dan ingin mengancam akan mati. Saya tidak punya pilihan selain mengancamnya dengan membunuh Zhao Mengxing. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menanggungnya demi putranya. Binatang buas. Kau binatang buas. Si tua Zhao mengumpat dengan marah, seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengangkat tongkat di tangannya dan hendak menyerang Ling Mofeng, tetapi dihentikan oleh Ji Fei. Begitukah Zhao Mengxi? Kan? Ji Fei menatap Ling Mofeng dan bertanya. Ling Mofeng mengangguk. Ya, itu dia. Lalu mengapa Wang Pinger memilih untuk mati? Tuan Zhao terus bertanya. Zhao Mengxi adalah putriku dan putrinya. Dia merasa sangat terhina. Dan saat itu dia sudah ingin mati. Jadi dia memutuskan untuk mati sendiri. Lagi pula, jika aku berani melakukan apapun pada Zhao Mengxing, kamu akan membunuh Zhao Mengxi juga. Jadi, dia mengatakan yang sebenarnya dan memintamu untuk membunuhnya. Ada kebencian dan kemarahan di mata Ling Mofeng. Dia jelas sangat marah karena Wang Pinger masih memilih untuk menyerah padanya. Zhao tua sangat marah dan tubuhnya gemetar. Setelah merenungkan dirinya sendiri selama bertahun-tahun, dia merasa bahwa Wang Pinger tidak akan mengkhianatinya atas inisiatifnya sendiri. Ini adalah fakta dan itu semua adalah hasil dari dosa Ling Mofeng. Ji Fei menatap Ling Mofeng dan terus bertanya, karena dia sudah meninggal, mengapa kamu tidak membiarkannya beristirahat dengan tenang? Aku terluka dalam duel dengan Tama Monomai dan tidak pernah pulih. Jiwa naga dalam tubuhku adalah makhluk hidup yang dapat menyerap energi manusia. Seni bela diriku mulai melemah dan lukaku menjadi lebih serius. Jadi aku tidak bisa pergi dan hanya bisa bersembunyi di sini. Tubuhnya di sini adalah semacam persahabatan bagiku. Aku tidak sanggup kehilangannya. Lalu bagaimana Zhao Mengde dan istrinya meninggal? Mengapa kamu membunuh mereka? Ji Fei terus bertanya. Kematian Wang Pinger membuatku sangat membenci keluarga Zhao sehingga aku memutuskan untuk membalas dendam kepada mereka. Aku ingin mereka membesarkan Zhao Mengxi untukku, dan kemudian membiarkan anak Wang Pinger menjadi kepala keluarga Zhao. Jadi aku mulai berencana untuk membunuh Zhao Mengde. Namun, luka-lukaku menjadi semakin serius, dan kemungkinan balas dendam menjadi semakin buruk. Jadi aku hanya bisa menyebarkan kekuatan jiwa naga kepada orang-orang Ling Kongsu dan membiarkan mereka membantuku menanggungnya. Dengan cara ini, beberapa tetua Ling Kongsu berturut-turut menjabat sebagai pemimpin sekte. Dan mereka semua mengubah nama keluarga mereka menjadi Ling, menjadi sebuah keluarga. Bukankah Ling Guofeng, Ling Haofeng dan yang lainnya semuanya anggota keluarga Ling? Ji Fei buru-buru memverifikasi. Tidak, usia kita tidak jauh berbeda.
Bagaimana kita bisa menjadi sebuah keluarga? Ji Fei kini mengerti segalanya. Namun ia menatap Ling Wofeng dan terus bertanya, "Mengapa kau membunuh keluarga Zhao Mengde? Mengapa kau mendirikan formasi Bagua 5 elemen?" Bersambung,